Bismillah, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis dengan judul Prosedur Pengadaan Barang di Yayasan Pendidikan Lokal. Kita mulai dari latar belakang. Pengadaan barang dan jasa pada suatu institusi atau perusahaan sangatlah penting. Tentunya, barang yang dihasilkan pada proses pengadaan ini diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh institusi atau suatu perusahaan. Pengadaan barang itu sendiri mempunyai sistem dan prosedur, di mana sistem ialah suatu prosedur yang disusun dan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu instansi atau perusahaan. Sedangkan prosedur ialah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari tahap persiapan pengadaan, persiapan dokumen, penyusunan anggaran, sampai pada pengadaan barang itu sendiri. Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah bagaimana prosedur pengadaan barang yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah bagaimana prosedur pengadaan barang yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. Lanjut dengan pembahasan tujuan pengadaan barang. Proses pengadaan barang tentunya bertujuan untuk menemukan pemasok yang handal. Yang berikutnya ialah bekerja sama dengan pemasok serta mengembangkan hubungan yang baik dengan pemasok, membeli semua barang yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari setiap unit yang membutuhkan, meyakinkan bahwa semua barang yang dibeli itu ialah barang yang berkualitas dan dapat diandalkan. Yang berikut ialah menegosiasi harga yang terbaik dengan penyedia barang. Negosiasi ini juga untuk mengetahui kenaikan harga maupun kelangkaan barang pada pasar. Selanjutnya, prinsip pengadaan barang. Pada dasarnya, prinsip pengadaan barang terdiri dari yang pertama, efisien. Tentunya saat melakukan pengadaan barang pada suatu institusi atau perusahaan, bagian pengadaan harus memakai dana yang seminimal mungkin untuk mendapatkan harga yang murah, namun barang tetap berkualitas. Efisiensi juga tidak hanya berhubungan dengan harga murah saja, tetapi efisiensi juga ini ada hubungan dengan jangka panjang. Misalnya, apakah barang yang dibeli ini bisa awet dipakai dalam waktu yang lama. Kita juga perlu memperhatikan biaya operasional hingga biaya pemeliharaan yang perlu diperhatikan untuk kemudian hari. Hal-hal ini menjadi sangat penting untuk tercapainya suatu nilai efisien. Yang berikutnya ialah prinsip efektif. Pastinya yang utama ialah harus memastikan kualitas dari barang yang dibeli. Kualitas ini bukan hanya dari barang tersebut, tetapi juga kualitas atau manfaat barang ini, pembelian barang ini oleh unit yang mengajukan permintaan. Bagian pengadaan perlu melakukan analisis dan memastikan bahwa barang yang diminta oleh unit yang bersangkutan ini benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Karena jika tidak, maka bisa dibilang akan kurang efektif. Selanjutnya, cara pengadaan barang. Pengadaan barang yang pertama ialah pembelian. Pengadaan barang dengan cara ini ialah dengan membeli atau membayar kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tentukan. Pengadaan barang dengan cara ini paling dominan dilakukan di yayasan kita, Yayasan Pendidikan Lokon. Yang kedua ialah pembuatan sendiri. Pengadaan barang dengan cara ini ialah dengan jalan membuat sendiri barang yang dilakukan oleh bagian teknisi. Pemilihan cara ini
harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari barang yang dibuat. Selanjutnya yang ketiga ialah penerimaan bantuan. Pengadaan barang dengan cara ini ialah dengan menerima barang dari pihak lain atau dalam seperti contoh bantuan dari pemerintah atau dari lembaga lainnya. Yang berikut ialah pendaur ulangan. Pengadaan barang dengan cara ini ialah dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Berikutnya, yang kelima ialah perbaikan atau rekondisi. Pengadaan barang dengan cara ini ialah dengan memperbaiki suatu barang yang telah mengalami kerusakan, baik satu atau lebih dari satu unit barang, dengan cara menukarkan alat atau instrumen yang masih baik pada barang tersebut dan dapat disatukan dalam satu unit barang atau beberapa unit, dan pada akhirnya barang tersebut masih dapat difungsikan lagi. Itulah beberapa cara pengadaan barang yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. Lanjut dengan prosedur pengadaan barang. Ada beberapa prosedur pengadaan barang yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. Yang pertama ialah dengan menganalisis kebutuhan. Tentunya hal pertama yang harus dilakukan oleh bagian pengadaan ialah menganalisis terlebih dahulu kebutuhan. Biasanya setiap unit kerja mengajukan permintaan pembelian barang ke bagian pengadaan. Nah, dalam mengajukan pengadaan barang tersebut, setiap unit kerja harus memastikan bahwa barang yang diminta itu benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai hanya membuang-buang uang semata. Yang kedua ialah persetujuan dari pimpinan. Tidak semua permintaan yang diajukan oleh setiap unit akan langsung disetujui, baik pimpinan unit terkait maupun pimpinan yayasan. Dalam pengajuan permintaan pengadaan barang, perlu adanya persetujuan dari pimpinan untuk bisa membeli barang sesuai permintaan dari setiap unit. Dalam persetujuan ini biasanya berupa dokumen tertulis yang menjadi tanda bahwa proses pengadaan barang bisa dimulai. Selanjutnya, pencarian mitra. Setelah mendapatkan pesanan dari unit kerja, bagian pengadaan akan mulai mencari supplier, vendor, atau toko. Proses ini untuk mendapatkan supplier yang mempunyai harga dan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap unit. Selanjutnya, menganalisis supplier atau vendor dan analisa pasar. Setelah menerima penawaran dari supplier, maka bagian pengadaan melakukan analisa. Tentunya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu dari segi kualitas barang, pengalaman yang dimiliki oleh supplier atau vendor, hingga kesesuaian dengan kebutuhan yang diminta oleh setiap unit. Jangan sampai hanya mengejar harga yang murah tanpa memperhatikan beberapa faktor tersebut. Lanjut dengan penawaran dan negosiasi. Setelah menerima penawaran dari supplier atau vendor, bagian pengadaan akan mengetahui harga yang ditawarkan oleh supplier. Dari penawaran inilah pastinya negosiasi perlu dilakukan oleh bagian pengadaan untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil tawar-menawar harga. Dalam bagian ini juga, bagian pengadaan akan memilih vendor atau supplier yang tepat untuk kita melakukan pembelian barang. Yang berikutnya, setelah tawar-menawar, bagian pengadaan akan membuat purchase order dan kontrak. Setelah memutuskan harga dan memilih supplier atau vendor yang sudah dipilih, maka bagian pengadaan akan membuat purchase order. Bila kerjasama itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, biasanya bagian pengadaan akan membuat kontrak tertentu. Kontrak ini
dibuat sesuai negosiasi. Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak pertama ialah supplier atau pemasok, dan yang kedua Yayasan Pendidikan Lokon. Hal ini dilakukan supaya kedua belah pihak melakukan semua hal yang tertuang di kontrak. Dan jika ada hal-hal dalam kontrak yang dilanggar oleh pihak tertentu, maka masing-masing pihak boleh memutuskan kerjasama meskipun belum pada jangka waktunya. Prosedur yang berikut ialah pembelian, penerimaan, dan pengecekan. Setelah dokumen telah lengkap, bagian pengadaan akan melakukan pembelian baik secara tunai maupun kredit melalui supplier atau vendor. Bagian pengadaan akan melakukan kontrol supaya barang yang diterima benar-benar sesuai dengan apa yang kita pesan. Bagian pengadaan juga akan memastikan kualitas dari barang itu apakah sesuai atau tidak dengan apa yang telah disepakati. Prosedur yang berikut ialah serah terima barang dengan unit yang memesan barang. Setelah barang dibeli dan dicek dan melalui pengecekan, bagian pengadaan menyerahkan barang kepada pimpinan unit yang mengajukan permintaan barang. Nah, dalam serah terima ini dilengkapi dengan bukti tanda terima barang dari bagian pengadaan ke unit masing-masing. Yang terakhir dalam prosedur pengadaan barang ialah pembayaran pengadaan barang yang dibeli secara kredit. Bagian pengadaan akan menerima invoice dari supplier atau vendor. Setelah barang diterima dengan baik, dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, maka bagian pengadaan akan mengajukan pembayaran ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membayar sesuai dengan angka yang tertera pada invoice tersebut. Bagian pengadaan dan bagian keuangan selalu mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap pembayaran, baik itu invoice, kwitansi, bukti pembayaran, surat PO, serta dokumen pendukung lainnya. Karena banyak sekali hal yang akan terjadi atau hal-hal yang tidak kita inginkan ketika bukti-bukti pembayaran ini hilang dan tidak tersimpan dengan baik. Masuk pada kesimpulan, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang di Yayasan Pendidikan Lokon menggunakan dua metode, yaitu pengadaan secara langsung atau tunai di toko dan melalui supplier atau vendor atau pembelian secara kredit. Yang berikut pengadaan barang melalui tahapan permintaan setiap unit, persetujuan pimpinan unit dan pimpinan yayasan sampai pada pengadaan atau pembelian barang tersebut. Kemajuan teknologi dan informasi mendorong perkembangan dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam proses pengadaan barang dengan mengembangkan sistem yang dikenal sebagai e-procurement atau electronic procurement. Menurut beberapa literatur, sistem e-procurement ini memiliki kesamaan, yaitu pengadaan barang yang difasilitasi oleh perangkat lunak atau software dan koneksi internet. Dalam e-procurement ini juga mencakup semua kegiatan pengadaan barang, termasuk pembelian, permintaan, otorisasi pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Penulis mengharapkan untuk mengembangkan sistem pengadaan barang di Yayasan Pendidikan Lokon dengan menggunakan sistem e-procurement. Demikian materi yang dapat saya presentasikan. Saran, kritik, dan masukan dari pimpinan sangat dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan diri dalam proses kerja. Sekian dan terima kasih.